Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsri ibadil mu'minin. Tiada waktu lagi untuk kita tidak bersyukur saat kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniai kepada kita semuanya. Di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan 1, alhamdulillah kita disuguhkan dengan banyak hal yang menjadi pengingat kami di saat bulan Ramadan adalah yusrullah, pertolongan Allah melalui karamah daripada Syekh Mursyid. Kita sebagai murid daripada Syekh Mursyid seringkali dipertontonkan dengan apa yang menjadi yang kita sebut ini adalah karamah daripada Syekh Mursyid. Di bulan Ramadan ini kami memberikan kesaksian bahwa di bulan Ramadan yang lalu atau sebelum ini kami mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dipikir secara akal, yang mana kami harus mendampingi seseorang yang sedang mengalami kejadian yang secara nalar udah susah untuk dimenangkan, karena ini adalah kasus hukum yang melibatkan tokoh-tokoh besar di Yogyakarta, yang melibatkan orang yang menjadi pengaruh oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh di Yogyakarta. Sehingga masalah ini sangat kecil sekali untuk bisa diungkap, untuk bisa diselesaikan, untuk bisa didudukan masalah pada masalah yang semestinya. Alhamdulillah, berkah karomah daripada Syekh Mursyid teringat di setiap Ramadan. Pertama kali kita mendampingin klien kami, pertama kali kita bertemu di bulan Ramadan, lalu kita ajak seseorang tersebut atau perempuan tersebut untuk ke tempat wakil talqin, kita hantarkan beliau untuk mendapatkan ketenangan jiwa dengan bahasanya seperti itu agar ibu bisa tenang, ikut kepada kami ke majelis dzikir dan kita ajak untuk talqin. Alhamdulillah klien tersebut mengikuti walaupun beliau adalah kepala sekolah, salah satu kepala sekolah di pendidikan Muhammadiyah. Akhirnya ditalqin dan dituntunkan untuk bisa mengamalkan. Di bulan Ramadan itu kita mendampingin beliau, mendalami apa yang sedang dialami terus, ya. Proses demi proses. Ternyata kita anggap ini di luar kemampuan kita secara syariat, karena backupan dari lawan klien tersebut itu sangat luar biasa. Singkat cerita, kita hantarkan klien tersebut yang dari Yogyakarta menuju Sirna Rasa untuk ketemu dengan Syekh Mursyid. Disinilah teringat di bulan Ramadan ini kita menuntunkan ikhwan tersebut, ikhwan yang baru ditalqin, untuk ketemu dengan Syekh Mursyidnya, dan alhamdulillah disitulah muncul jawaban-jawaban yang mana kita yakin apa yang kita hadapi itu akan selesai dengan baik. Walaupun kalau kita kisahkan dari semua prosesnya sungguh sangat menjelimet. Baik itu pemeriksaan, menunjukkan alat-alat bukti, saksi-saksi, tempat kejadian perkara, itu
itu sudah terkontaminasi dengan manuver yang dilakukan oleh pelaku. Penyidikan, kita anggap penyidik oknum tersebut sangat condong kepada pelaku, sehingga menganggap bahwa klien kita yang telah ditalkin tersebut, ikhwan tersebut adalah sebagai pembual atau pembohong yang akan mencemarkan seorang tokoh tersebut, sehingga tidak ada sedikit pun rasa iba kepada wanita yang terdolimi tersebut atas perlakuan daripada pelaku. Singkat cerita, kita tuntunkan kepada klien tersebut untuk mengamalkan, untuk mendekatkan diri kepada juru selamat, yaitu silakan amalkan kepada klien tersebut mengamalkan sholawat Bani Hasyim 1681 dibaca sebelum tidur. Amalkan semampunya, sekuatnya. Disitulah tidak nyampe mengamalkan 40 hari, muncullah jawaban yang di luar dugaan dari penyidik. Dan kita bukakan manakib. Ayo, di rumahnya kita adakan manakib. Alhamdulillah, di bulan Syawal kita mengadakan bacakannya adalah seorang Syekh Abdul Qadir Jalani melempar bakyak kepada seseorang yang akan mengganggu kehormatan seorang perempuan. Karena terus melawan, maka bakyak itu terus memukul sampai meninggal. Singkat cerita, kisahnya ternyata tidak jauh berbeda dengan apa manqobah yang dibacakan di bulan Syawal tersebut. Bahwa manqobahnya adalah Syekh Abdul Qadir melempar bakyak kepada si pelaku yang akan menodai kehormatan daripada seorang wanita baik-baik tersebut. Dan mendapat informasi dari penyidik bahwa si pelaku adalah MD atau meninggal dunia tanpa tahu sebabnya. Informasinya adalah kurang lebih serangan jantung. Inilah yang membuktikan bahwa ini sebuah karomah dan memang betul tidak ada yang berbeda. Kita antar korban tersebut untuk talqin, kita sampaikan untuk mengamalkan salawat Bani Hasyim 1681 dan informasinya diamalkan terus oleh beliau. Dan manakib yang dibacakan manqobahnya adalah manqobah Syekh Abdul Qadir Jalani berkaitan dengan itu. Nggak ada istilah kebetulan. Dan setelah kejadian, ternyata kejadiannya kurang lebih persis. Pelakunya yang terkenal katanya sakti, pintar, dapat mempengaruhi opini, karena dia adalah pelatih ilmu karakter, hipnoterapi, hipnotis, dan lain sebagainya. Akhirnya MD meninggal. Informasi yang disampaikan oleh penyidik kepada kami. Disitulah Allahu Karim, ya. Terima kasih Abah. Dalam artian ikut serta, turun langsung menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya. Walaupun itu adalah murid yang baru, murid yang mungkin belum mengamalkan istiqomah gitu kan ya. Karomah Syekh Mursyid itu akan diberikan. Itulah. Jadi bulan Ramadan ini hal yang sangat menggugah salah satu pikiran saya, pengingatan saya adalah kejadian di saat mendampingin seseorang yang telah mendapatkan pendoliman atau perlakuan yang tidak baik oleh seorang laki-laki. Dan kejadiannya itu akhirnya terbukti persis sama seperti apa yang manqobah yang dibacakan di manakib di rumah korbannya tersebut. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada kitab Fadhailus Syuhur di bulan ini. Sebelum kembali kepada kitab Fadhailus Syuhur,
kami akan menceritakan apa yang disampaikan dalam hikmat ilmiah, tidak jauh daripada mursyid, tidak jauh daripada guru mursyid, tidak jauh daripada amalan, tidak jauh daripada thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Itu yang kita sampaikan dalam hikmat ilmiah. Di sini pun kami tergugah kembali dengan apa yang disebut. Kenapa kok kita sebut bahwa guru mursyid kita adalah guru mursyid yang kita yakini guru mursyid adalah kamil mukamil. Kita yakini guru mursyid yang agung. Kita yakini adalah juru selamat. Kita yakini adalah beliau adalah benar-benar mursyid. Karena kita dipertontonkan dengan petunjuk-petunjuk dari Allah melalui karomah-karomah daripada Syekh Mursyid. Dalam kisah baru 2 hari yang lalu kami menjemput istri kami dan ibu orang tua kami turun dari bandara melaksanakan ibadah umroh di Mekah, mengadakan ibadah di Mekah Madinah. Nah, dan ternyata disitulah saya tetap bisa menyampungkan bahwa siapa saja yang mengikuti manakib secara istiqomah, ya insya Allah doa-doanya akan dikabulkan. Kalau secara logika, secara akal, mungkin berapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan waktu yang lalu, itu tidak memungkinkan untuk mensegerakan bisa ke Mekah dan Madinah. Bisa jadi karena memang kita sering mengikuti manakib, di manakib didoakan siapa saja yang ingin ke Tanah Suci untuk segera ke Tanah Suci, yang udah pernah juga semoga bisa dimudahkan kembali ke Mekah dan Madinah. Insya Allah, ya kan, banyak cara-cara Allah yang min haitsulayah tasib yang kita tidak duga-duga muncul. Ya, alhamdulillah. Keluarga, orang tua, istri bisa berangkat walaupun dalam kondisi perang di sana. Alhamdulillah mendapatkan segala macam kebaikan-kebaikan di Mekah dan Madinah. Walaupun ibu itu datang ke sana dengan kursi roda, di sana pun didorong dengan kursi roda, alhamdulillah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang di luar nalar. Ya. Dan saya kaitkan kembali karomah daripada Syekh Mursyid yang dirasakan oleh murid-muridnya, yakin itu banyak sekali. Salah satu yang bisa menjadi penyemangat di sini karena berkaitan dengan manqobah. Saya ulangi, berkaitan dengan kitab Fadhailus Suhur, di huruf yang terakhir adalah nun. Nasyab atau semangat. Itu di sini kita menyampaikan tentang pengalaman bahwa ini adalah bentuk daripada karomah daripada Syekh Mursyid. Itu pun berlaku yang saya alami pribadi di saat kita mengunjungi kepada Syekh Mursyid, menyampaikan kepada Syekh Mursyid, dan kala itu Syekh Mursyid belum dikenal sebagai mursyid secara luas, ya, kurang lebih 2012 menyampaikan, Abah, saya akan ke Mekah Madinah. Kalau bahasanya dulu kita menyampaikan kita mau ke tanah suci, ke Mekah Madinah. Kalau sekarang tidak, Indonesia juga tanah suci, gitu kan. Kita akan ke Mekah Madinah, mau umroh bahkan. Dalam menyampaikan tersebut kepada Syekh Mursyid, apakah kita udah megang anggarannya untuk berangkat ke sana? Apakah kita megang uangnya? Tidak. Malahan Syekh Mursyid menepuk bahu saya bahwa bahasa Sunda, ulah bayar, ulah bayar, ulah lah. Kok bisa Syekh Mursyid tahun 2012 nepuk pundak mengatakan kepada muridnya, ulah bayar, ulah bayar. Disitulah apa maksudnya daripada Syekh Mursyid berkalam seperti itu. Ya kita punya keyakinan aja. Tidak lama dari itu kita ketemu syariatnya, ketemu dengan komunitas umroh haji. Dan kita bergaul di sana. Alhamdulillah, singkat ceritanya kita bisa ke Mekah dan Madinah, bisa umroh berkali-kali, berpuluh-puluh kali, gratis, tanpa membayar, istilahnya malahan dibayarin.
ya. Dan itulah, itu benar-benar kami rasakan sebagai murid, itu adalah karomah daripada Syekh Mursyid. Yakinlah gitu kan ya, bahwa Syekh Mursyid akan memberikan karomahnya kepada murid-muridnya, insya Allah, kalau memang dengan izin Allah pasti akan diberikan kepada murid-muridnya, insya Allah. Masuk kepada bahasan kitab Fadhailus Suhur karangan daripada Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Qadir Syaifullah Maslul, yaitu bulan ini dengan huruf yang terakhir adalah Nun. Nasyata, yang dimaksudkan di sini adalah semangat. Yang dimaksud semangat di sini adalah pengertiannya adalah lawan dari malas. Jadi yang disebut nasyat atau semangat atau aktif adalah lawan dari malas. Semangat merupakan bagian daripada sifat mukmin dan malas adalah bagian dari sifat-sifat orang munafik. A'udzubillahi min dzalik. Dan sikap malas ini sangat dikecam oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu yang terdapat dalam satu ayat yang berbunyi dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qamu ila sholati wa qamu kumala yura'una nasa wala yadkuruna illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya. Jadi udah dinaikkan riya. Dengan solatnya tersebut di hadapan manusia-manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Sehingga di sini disebutkan bahwa semangat ini juga lawan dari kata lamban. Seorang mukmin tidak boleh lamban dalam mengerjakan segala hal, karena orang mukmin itu memiliki zikir jahar yang selalu diamalkan setelah sholat fardu, yang darinya membuahkan semangat dan dalam beribadah dan pada setiap beramal soleh. Dan juga mereka berzikir jahar itu akan mengantarkan orang yang berzikir itu untuk bersemangat, berbuat kebaikan, sehingga menjadi cerah hatinya dan bersuka cita jiwanya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam pemahaman kami sebagai seorang penceramah, dalam pemahaman kami sebagai seorang murid daripada Syekh Mursyid, itu sangat mendasar bahwa zikrullah itulah akan menjadi penyemangat kita di saat kita melakukan ibadah apapun. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa andaikan masih banyak orang tersebut, sekalipun dia udah ditalkin, sekalipun dia udah mendapatkan hak talqin dzikir, dipastikan dia itu kurang zikrullahnya, kurang zikir kepada Allahnya. Andaikan si orang tersebut, si murid tersebut mengistiqomahkan dan meningkatkan zikrullahnya secara otomatis seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid dalam kitab Fadhailus Suhur, akan meningkatkan kesemangatannya dalam beribadah. Silakan cek di lingkungan kita. Silakan cek oleh diri sendiri. Silakan cek di keluarga kita. Siapa yang mengamalkan zikrullah dengan istiqomah, apalagi Syekh Mursyid telah memaklumatkan juga. Semoga kita sebagai murid bisa istiqomah mengamalkan bahwa kalau kita sholat malam, sholat tahajud, itu zikir kita
diistiqomahkan 1111. Nah, itulah. Itu maksud dan kasih sayang kepada dari Syekh Mursyid kepada murid-muridnya, agar kita menjadi murid yang semangat dalam ibadah, tidak boleh lamban. Jadi yang dimaksud zikir jahar di sini adalah zikir kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang terdapat pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat zikir ini akan memperbaharui iman kita. Karena itu Imam Jalaluddin Abdul Rahman Asyuyuti yang wafat pada tahun 911 menyebutkan, hati dalam Natijatul Fikri mengenai zikir jahar mengatakan, segala puji bagi Allah dan cukuplah bagi Allah pujian itu, dan kedamaian atas hamba-hambanya yang terpilih. Aku pernah ditanya seseorang, semoga Allah memuliakanmu, tentang apa yang menjadi kebiasaan para sufi dalam mengadakan halaqah zikir jahar di dalam masjid dan mengeraskan suara di dalam dengan tahlil. Apakah hal semacam itu sesuatu yang dibenci atau tidak? Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah bahwa keadaan halaqah zikir semacam itu bukanlah sesuatu yang dibenci. Telah terdapat banyak sekali hadis menganjurkan zikir jahar ini, yaitu sebanyak kurang lebih 25 hadis. Dan anjuran zikir ini secara tegas dan meyakinkan sebagaimana yang telah direwayatkan oleh imam besar hadis, antara lain Imam Bukhari, Muslim, Hakim, Basar, Tabrani, Baihaqi, Baki bin Makat, Ahmad al-Ashbahani, Ibnu Abid Dunia, Abu Daud, Turmuzi, Al-Mawarzi, dan Imam Ibnul Adra. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, di ayat inilah merupakan dalil atas anjuran daripada zikir jahar, karena Allah memerintahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dengan tenang. Hal ini berarti bahwa bacaan ini tersusun dari huruf dan suara. Mendengarkan berarti keluar dari huruf dan suara. Di dalamnya ada huruf dan suara. Karena itu ayat ini bisa dijadikan indikasi dan intisari bahwa zikir jahar itu yang diisyaratkan dalam Al-Quran, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup bahwa agar kita menjadi semangat dalam mengamalkan kebaikan, melaksanakan ibadah apapun, kuncinya adalah kita memperbanyak zikrullah, zikir jahar, dan mengistiqomahkan zikir kolbu atau zikir khafi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga menjadikan berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qasim Allahumma shalli radhiyallahu anhu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.